Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai. Hello hello. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini jumpa lagi dengan mata pelajaran IPA. Pada pertemuan yang selanjutnya, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang besaran pokok, besaran turunan, serta dimensi. Oke, silakan disimak dengan seksama. Apa itu besaran pokok, apa besaran turunan, dan apa itu dimensi. Oke, next. Besaran dalam sebuah fisika itu dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Arti dari besaran sendiri pada pertemuan sebelumnya sudah Bu ini jelaskan bahwa arti besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur atau dihitung dan dinyatakan dengan angka dan selalu mempunyai satuan. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu untuk menetapkan satuan besaran-besaran lainnya. Besaran pokok ini ada 7 macam, nanti di set berikutnya ya. Kemudian apa itu besaran turunan? Besaran turunan adalah sebuah besaran fisika yang mana satuannya terdiri dari beberapa satuan besaran pokok. Oke, lanjut. Besaran pokok dibagi 7 macam. Dalam tabel yang ada di dalam slide ini sudah jelas. Yang nomor 1 adalah besaran panjang. Satuannya M kecil, singkatan dari meter. Lambangnya L. 2. Besaran massa. Satuan kilogram. Lambang M kecil. Nomor 3, besaran waktu. Satuan S, singkatan dari sekon. Lambang T, time. Nomor 4, suhu. Satuan Kelvin. Lambang I. Nomor 5, besaran kuat arus. Satuan ampere. Lambang T. Nomor 6, jumlah partikel. Satuan mol. Lambang N besar. Nomor 7, besaran intensitas cahaya. Satuan kandela. Lambang I besar. Besaran pokok 7 yang sudah ada pada tabel ini tolong nanti dihafalkan, karena beberapa kali dalam ulangan atau dalam ujian nasional ini sering keluar. Oke, next. Yang kedua adalah tentang besaran turunan. Ada beberapa macam. Tadi besaran turunan diartikan adalah diperoleh dari besaran pokok. Contoh nomor 1, besaran luas. Lambang besaran A besar, satuan turunannya meter kuadrat. Nomor 2, besaran turunan kecepatan. Lambang besaran V, satuan turunan meter per sekon. Nomor 3, contoh besaran percepatan. Lambang besaran A kecil, satuan turunan meter per sekon kuadrat. Dan lanjut contoh dari besaran turunan sampai pada nomor 6 adalah daya. Lambang besaran P besar, satuan turunan J per S. Nama satuan watts. Lambang satuan W besar.
Oke, next. Yang nomor 3 adalah tentang dimensi. Dimensi merupakan cara menyatakan sebuah besaran dengan menggunakan lambang besaran pokok. Dimensi besaran pokok dinyatakan dengan lambang huruf tertentu. Pada umumnya, tiap huruf diberi tanda kurung persegi. Contoh dari dimensi volume. Volume merupakan contoh dari besaran turunan, di mana memiliki satuan yaitu berupa panjang, lebar, dan tinggi. Sedangkan dimensi dari panjang disimbolkan dengan huruf L besar. Dimensi lebar disimbolkan dengan huruf L besar. Dimensi tinggi disimbolkan dengan huruf L besar. Jadi, diperoleh dimensi volume sama dengan L kat 3. Semoga paham ya anak-anak. Nah, ini lanjutan dari tadi ya. Ini beberapa besaran pokok yang mana memiliki lambang dimensi masing-masing. Pada tabel ini disebutkan bahwa besaran pokok dalam satuan internasional memiliki lambang dimensi masing-masing. Yang nomor 1, contoh dari besaran pokok panjang, satuannya adalah meter. Lambang dimensinya adalah L. L besar itu adalah singkatan dari long. Nomor 2, besaran pokok berupa massa, satuannya kilogram. Kilogram, lambang dimensinya adalah M besar. Massa atau mass, singkatan dari mass ya, M besar. Nomor 3, besaran pokok waktu, satuannya sekon. Lambang dimensinya T besar. T besar itu berasal dari kata time ya. Selanjutnya sampai pada besaran pokok jumlah zat, satuannya mol. Lambang dimensinya adalah N besar. Jadi ini adalah tabel dari lambang dimensi besaran pokok. Ada 7 besaran pokok dan satuannya beserta lambang dimensi. Oke, next. Open your book page 3 and 4. We start in page 3. Okay. Communicative, principle, magnitude and derivative quantity. Principal amount. Following is a table of the names of the principal quantities and their units and definition. Kamu buka textbookmu pada halaman 3 dulu ya. Di situ ada keterangan tentang besaran pokok. Principal amount itu adalah bisa diterjemahkan besaran pokok. Apa itu arti besaran pokok? Tadi di awal sudah boleh dijelaskan, dan ada 7 besaran pokok beserta satuannya. Kamu lihat pada tabel di halaman 3, the table of page 3 is column number, column principal amount, and column unit. Principal amount, besaran pokok. Unit, satuan. Number 1, long. Unit, meter. Principal amount long is meaning panjang. Meter is meter. Biasanya disingkat dengan huruf M. M kecil ya.
Lanjutkan sampai pada nomor 7. It's next number 7 of principal amount. Dan seterusnya pada magnitude derivative. Magnitude derivative itu adalah besaran turunan. Di sini ada 6 contoh pada tabel halaman nomor 3 ya, halaman 3 itu ada 6 contoh dari besaran turunan dan satuannya. Oke, next. Page 4. Dimension of principal quantities and derivative quantities. The principal quantity has the most basic dimension. Artinya di sini ada dimensi dari besaran pokok dan besaran turunan. Dimana pada tabel look at the table below ya. Di situ ada tabel tentang dimensi yang mana 7 dari besaran pokok tadi memiliki dimensi masing-masing. Seperti yang sudah Bu Eni jelaskan di awal tadi, ada dimensi dan ada 7 besaran pokok yang memiliki simbol huruf masing-masing. Ya. Contohnya, for example, number 1 principal amount long dimension L capital, huruf L besar gitu ya, sampai pada principal amount nomor 7 amount of consistent, jumlah mol ya, memiliki dimensi lambang huruf N besar. Semoga bisa dipahami ya. Keterangan dari textbook ini hampir sama dengan apa yang sudah dijelaskan Bu Eni di depan tadi. Itu dalam bentuk bahasa Indonesia, sedangkan dalam buku textbook kalian itu semua berbahasa Inggris. Nah, selanjutnya adalah tugas kalian hari ini. Tolong disimak baik-baik agar tidak timbul semua pertanyaan yang banyak yang di grup yang sudah terjadi lalu-lalu ya. Tugasnya nomor 1 adalah terjemahkan materi yang ada pada halaman 3 dan 4 textbook science. Tulis langsung terjemahannya pada textbook kalian masing-masing. Paham ya? Terjemahnya ditulis langsung pada textbook masing-masing. Yang nomor 2, jawab 4 soal yang ada pada halaman 4 dan 5. Tentunya agar kalian bisa menjawab soal tersebut, maka soal dalam bentuk bahasa Inggris itu terjemahkan dulu pada bahasa Indonesia. Setelah itu baru kalian menjawab soal tersebut menggunakan bahasa Indonesia, lalu ditranslate, diterjemahkan lagi jawaban itu pada bahasa Inggris. Sebab apa? Karena soal dalam textbook itu dalam bentuk bahasa Inggris, maka jawabannya juga harus dalam bentuk bahasa Inggris. Tugas nomor 3 yaitu foto halaman 3, 4, dan 5 textbook kalian ya, yang sudah ada jawabannya dan sudah ada terjemahannya, lalu kirim ke alamat link yang sudah tersedia pada grup KBM daring kelas. Jadi setiap Bu Heni mengirimkan tugas ke kalian dan materi video ini, itu selalu Bu Heni tuliskan link, alamat link ya. Tolong bagi yang memang belum bisa mengirim lewat alamat link, kalau rumahnya dekat boleh ke rumahnya Bu Heni, ada di Legundi. Kalau tidak ya boleh ke sekolah. Nanti apa sih sebenarnya kesulitan kalian gitu ya, atau bolehlah WA
telepon WA ke Bu Heni sebenarnya ada apa. Karena untuk kedepannya Bu Heni akan selalu menggunakan alamat link-link itu ya, terus sampai pada ujian nanti, biar mempermudah kalian klik langsung bisa mengerjakan soal. Oke, next page 4, dimension of principal quantities and derivative quantities. The principal quantity has the most basic dimension. Artinya di sini ada dimensi dari besaran pokok dan besaran turunan. Dimana pada tabel look at the table below ya. Di situ ada tabel tentang dimensi yang mana 7 dari besaran pokok tadi memiliki dimensi masing-masing. Seperti yang sudah Bu Eni jelaskan di awal tadi, ada dimensi dan ada 7 besaran pokok yang memiliki simbol huruf masing-masing. Ya. Contohnya, for example, number 1 principal amount long dimension L capital, huruf L besar gitu ya, sampai pada principal amount nomor 7 amount of consistent, jumlah mol ya, memiliki dimensi lambang huruf N besar. Semoga bisa dipahami ya keterangan dari textbook ini. Hampir sama dengan apa yang sudah dijelaskan Bu Eni di depan tadi, itu dalam bentuk bahasa Indonesia, sedangkan dalam buku textbook kalian itu semua berbahasa Inggris. Oke, sebelum Bu Eni akhiri, Bu Eni berikan satu contoh cara mengerjakan soal pada buku textbook sains ini, karena semua latihan-latihan soal dan materinya pun dalam bentuk berbahasa Inggris. Jangan takut nak sama bahasa Inggris, jangan khawatir, tidak bisa, karena kita sama-sama belajar. Jadi sampean yang ada di rumah semangat terus belajarnya, dan Bu Heni juga terus belajar. Bagaimana Bu caranya untuk bisa pintar bahasa Inggris? Cukup mudah, dengan kalian sering mengucapkan vocabulary dalam bahasa Inggris, insya Allah kalian akan mudah untuk menerjemahkan bahasa Inggris dalam kondisi apapun ya. Kalau memang kesulitan, bolehlah kalian memakai Google Translate ya, boleh, tapi asalkan ada beberapa kata yang memang dari Google Translate itu tidak bisa diartikan dalam bentuk ilmu sains ya, dari bahasa IPA itu ya, ada yang berbeda. Oke, the next example or satu contoh untuk cara mengerjakannya adalah di situ tertera pada halaman 4 tertera discuss with your friend then present. Jadi seharusnya ini dikerjakan dengan temanmu, berdiskusi dengan temanmu sebangku atau teman belakang bangku kalau kita berada pada kondisi kelas yang normal. Akan tetapi kalian mengerjakannya dari rumah, boleh kalian kerjakan diskusi dengan teman apabila dengan berdekatan rumahnya ya, boleh. Kalau tidak ya cukup kerjakan sendiri. Oke, next number 1. For example, describe the difference between the principal and derived quantities. Cara mudah dalam mengerjakan soal ini adalah yang pertama itu adalah terjemahkan soal ini ke dalam bahasa Indonesia. Tulislah kecil-kecil dengan ballpoint atau dengan pensil di bawah soal itu menggunakan bahasa Indonesia. Describe itu deskripsikan atau gambarkan. Difference perbedaan, between di antara. The principal and derived quantities. The principal tadi adalah pokok ya, quantities adalah besaran. Di antara besaran pokok dan besaran turunan. Jadi kalau digandeng
disatukan kata ini adalah deskripsikan perbedaan antara besaran pokok dan besaran turunan. Bagaimana cara menjawabnya? Tentunya tulis di buku coret-coretan kalian ya. Punya buku coret-coretan kalian, tulis. Berarti nomor 1 itu kalian disuruh menjelaskan, mendeskripsikan perbedaan antara besaran pokok dan besaran turunan. Di awal slide tadi Bu Heni sudah menjelaskan arti apa itu besaran pokok, arti apa itu besaran turunan. Itu boleh kamu tulis kalau slide-nya Bu Heni tadi dalam bentuk bahasa Indonesia untuk memudahkan kalian lebih memahaminya ya. Jadi dari slide-nya Bu Heni tadi yang bahasa Indonesia boleh kamu terjemahkan dalam bentuk bahasa Inggris, lalu tulis itu sebagai jawaban nomor 1. Bu Heni harap sudah paham, okay? You understand? 10 gitu ya. Kalau anak-anak di kelas itu jawabnya, saya berharap semuanya sudah paham ya. Itu cara menjawabnya ya. Saya beri satu contoh, semoga untuk soal nomor 2, 3, dan 4 selanjutnya bisa dimudahkan dan paham dalam mengerti soal dan langsung bisa menjawabnya. Jadi intinya kalau soalnya dalam bentuk bahasa Inggris, maka jawabannya juga harus bahasa Inggris. Oke anak-anak, selamat mengerjakan. Semoga diberikan kemudahan. Semoga barokah ilmunya untuk materi yang kedua ini, untuk pertemuan yang ketiga ya. Dari apa yang sudah kita pelajari, mari kita ucapkan bersama-sama bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. 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 Terima kasih sudah menyimak videonya dengan baik. Semoga diberikan kemudahan dan ilmunya barokah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.